Doa untuk kesatuan umat Kristen. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan di antara umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kehadiran Kristus menjungkir balikkan dunia. Tuhan telah datang di antara kita. Kedatangan Kristus mengganggu jalan dunia. Berbeda dengan begitu banyak pemimpin nasional, Tuhan datang dengan kerendahan hati mencela kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan yang menyertai ambisi untuk kekuasaan dan status. Kedatangan Yesus membutuhkan perubahan hati dan transformasi hidup, sehingga orang-orang akan dibebaskan dari semua yang merendahkan mereka dan menyebabkan mereka menderita. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah menyertai mereka yang menderita karena setiap orang memiliki martabat sebagai anak yang dikasihi Allah. Dengan demikian, kehadiran Yesus menciptakan gangguan justru karena Dia mengguncang perahu orang kaya dan berkuasa yang bekerja hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kebaikan bersama. Tetapi bagi mereka yang bekerja untuk perdamaian dan persatuan, kedatangan Kristus membawa terang harapan. Hari ini kita diundang untuk berkomitmen pada tindakan konstruktif untuk mewujudkan keadilan di dunia kita. Panggilan ini menyiratkan kebutuhan untuk merenungkan dan mengakui contoh-contoh ketika jalan kita bukanlah jalan keadilan dan perdamaian Allah. Ketika orang-orang Kristen bekerja sama untuk keadilan dan perdamaian, upaya kita menjadi lebih kuat. Dan ketika orang-orang Kristen bekerja sama dengan cara ini, jawaban atas doa kita untuk kesatuan Kristen menjadi terlihat sehingga orang lain mengenali kehadiran Kristus di dunia saat ini di dalam kita. Melalui kata-kata dan tindakan kita dapat membawa cahaya harapan bagi banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan kerusuhan politik, kemiskinan sosial, dan diskriminasi struktural. Kabar baiknya adalah Tuhan itu setia, dan Dia selalu menguatkan kita dan melindungi kita dari bahaya, dan mengilhami kita untuk bekerja demi kebaikan orang lain, terutama
mereka yang hidup dalam kegelapan penderitaan, dalam kebencian, kekerasan, dan rasa sakit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami keluar dari kegelapan menuju Yesus. Engkau telah menerangi bintang harapan dalam hidup kami. Bantu kami untuk bersatu hati dalam komitmen untuk mewujudkan kerajaan cinta, keadilan, dan kedamaian-Mu, dan dengan demikian menjadi cahaya harapan bagi semua orang yang hidup di dalam kegelapan, keputusasaan, dan kekecewaan. Pegang tangan kami ya Tuhan, agar kami dapat melihat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami mengikuti-Mu, hilangkanlah ketakutan dan kecemasan kami. Pancarkan cahaya-Mu kepada kami dan nyalakan hati kami, sehingga kasih-Mu mengelilingi kami dengan kehangatan. Angkatlah kami kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah mengosongkan diri demi kami, agar hidup kami memuliakan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.